Saya punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Bila memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu disitu disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hashim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, bukan. Cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan satu video ya dari cucunya Mufti Batavia yang membandingkan kakek buyutnya dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Wah, saya nggak setuju sebagai Nahdliyin itu. Mbah Hasyim Asy'ari itu jelas pahlawan nasional. Beliau tidak pro kepada penjajah, tidak pro kepada Belanda. Bukti sejarahnya jelas. Resolusi jihad itu dari Mbah Hasyim Asy'ari yang melawan agresi Belanda yang pertama, yang kedua itu resolusi jihad, dan dikenal hari ini sebagai hari pahlawan nasional. Kalau resolusi jihad itu nanti dikenal sebagai hari santri nasional, beliau sebagai pahlawan nasional. Dan beliau disiksa oleh Jepang, dicopot kuku-kukunya itu gara-gara menolak perintah Jepang. Jelas beliau pahlawan nasional kok dibandingkan dengan Mufti Batavia yang notabene itu dibentuk oleh pemerintah Belanda, yang bahkan itu digaji, berteman dekat dengan Snoghaur Jones, seorang agen yang itu informasinya dari Yahudi, dan beliau digaji setiap bulannya. Dan fatwa-fatwa dari Mufti Batavia itu juga nyeleneh, bahkan menganggap perang kemerdekaan itu sebagai ghurur, yang berdosa, membuat pemberontakan kepada pemerintah Belanda. Ini kan jelas berbeda sekali, sahabat-sahabat. Jangan disamakan Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mufti Batavia. Itu beda, jelas berbeda sekali. Mbah Hasyim Asy'ari itu pahlawan nasional. Kalau Mufti Batavia yang dalam sejarahnya itu menerima gaji dari Belanda. Wah, itu sangat berbeda. Dengarkan ini, sahabat-sahabat. Sejak masih mukim di Mekah, setiap beliau berdoa di tempat-tempat mustajab seperti Multazam atau Maqam Ibrahim atau Hajar Ismail, yang selalu beliau doakan adalah memohon kepada Allah agar Indonesia cepat merdeka dari penjajah. Oleh karena itu, seorang penulis Arab namanya Tariq Shihab menulis tentang Mbah Hasyim satu buku sendiri, namanya judulnya Al-Haji Hasyim Asy'ari Awal Wadi'al Istiqlal Indonesia. Hasyim Asy'ari adalah orang pertama kali yang mencetuskan keinginannya agar Indonesia itu merdeka. Orang pertama kali yang bermimpi di Indonesia merdeka. Orang pertama kali yang segala kemampuannya, segala cita-citanya ingin melihat Indonesia merdeka. Itu ditulis oleh penulis Arab namanya Tariq Shihab, Dr. Tariq Shihab, sebagai pandangan hidupnya. Maka Kiai Hasyim Asy'ari cepat-cepat mengeluarkan jargon yang sangat terkenal, hubbul waton minal iman. Itu tadi penjelasan dari Kiai Akil Siraj tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Itu luar biasa, hubbul waton minal iman jargonnya. Tapi kalau soal ulama-ulama yang lain ya, yang mungkin ini ada penjelasan dari Pak Taufik. Pak Taufik itu juga seorang Habib ya. Katanya ada ulama yang itu seperti anjing. Saya nggak tahu yang dimaksud ulama seperti apa, tapi katanya ulama yang seperti anjing itu ada ulama-ulama yang pro kepada penjilat kepada pemerintah, yang mungkin dalam yang beliau maksud mungkin penjajah ya. Saya nggak tahu ini yang dimaksud oleh dia siapa, tapi saya setuju juga itu ada ulama yang kayak gitu. Dengarkan ya. Dikasih belum, wah, dia seperti dikasih emas. Wah, dianjak, disuruh melompat, disuruh menari, anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah, dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah, sudah, anjing piaraan tuh. Persis tuh Allah menggambarkan ini. Awas, jangan jadi ulama sogoan lo. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing, persis.
Disuruh menari, disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa? Dapat duit terus. Wa matsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhas aw tatruku yalhas. Adalah setiap pribumi diharamkan untuk berjihad melawan pemerintah Belanda. Setiap pribumi yang berjuang, berjihad, perang sabil, perang fisabilillah melawan penjajah Belanda dikatakan sebagai hurur, tipu daya setan. Coba mari sekarang kita renungkan, kita tafakuri secara pelan-pelan dan santai. Para pejuang pribumi yang ingin merebut tanahnya sendiri dari penjajah, tapi dikatakan hurur, dikatakan berdosa. Jihad orang-orang bodoh katanya. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Padahal tatkala Belanda baru-baru awal mendirikan kongsi di Batavia, seorang sultan besar, Sultan Agung Mataram. Sultan Agung Mataram nih kan seorang raja besar, sudah mengirimkan pasukan untuk menggempur Belanda di Batavia. Bayangkan nih, Sultan Agung Mataram ini kan Jawa Tengah, Jogja. Perjalanan kaki sangat jauh demi tanah air dan bangsa, rela berkorban menuju Batavia. Walaupun toh kalah, tetapi ini semangat perjuangan untuk merebut tanah kita sendiri. Kemudian Sultan Agung Mataram mengirimkan pasukan lagi, tapi juga kalah. Kemudian setelah itu Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten juga berjuang mati-matian merebut tanah air dari Belanda. Lah kok dikatakan hurur, Masya Allah, dikatakan tipu daya setan dan berdosa. Ini sebenarnya fatwa macam apa ini sebenarnya? Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian setelah itu berkali-kali berturut-turut perjuangan jihad para putra-putra pribumi untuk merebut tanah airnya sendiri. Ada Pangeran Diponegoro berjuang melawan Belanda. Pasukan Pangeran Diponegoro ribuan, walaupun kalah. Kemudian ada perjuangan Sultan dari Makassar, Sultan Hasanuddin. Ada perjuangan Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera. Kemudian perjuangan dari Kesultanan Aceh berturut-turut bertubi-tubi. Kemudian ada pergerakan para kiai-kiai dan ulama Banten, Geger Cilegon. Lah kok semuanya dikatakan huruf, Masya Allah. Coba kita baca satu lembar di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fitini Bisalamah halaman 22. Bermula yang dikata batil dan fasid, yaitulah lawanan yang sahih, yaitu kurang setengah daripada syaratnya. Syarat adanya, maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri, ini para pribumi yang berjuang, berjihad, ingin merebut tanah airnya dari penjajah. Sekali lagi, Belanda itu penjajah, harus diusir. Kalau nggak rusuh bagaimana? Para merusirnya Belanda, ya harus rusuh, bikin rusuh negeri. Sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, ya, yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi. Sekalian ialah batil, bukannya jihad. Masya Allah, dikatakan bahwa batil. Masya Allah, Masya Allah. Lah ini kok masih dibela bahwa beliau bukan sebagai antek Belanda. Lawang fatwanya seperti ini. Para jawara Batavia yang ada di Tambun, Bekasi itu berjuang. Ya, lihat bagaimana para jawara di Tambun, Bekasi ingin merebut tanahnya sendiri dari para penjajah. Dikatakan batil, bukan jihad. Masya Allah. Ini pernyataan seperti ini sebenarnya antek Belanda atau tidak? Lalu bagaimana kalau kita menjelaskan ini bukan antek Belanda? Lalu bagaimana sih? Lawang sudah dari pemerintahan yang sah, yaitu Sultan Agung Mataram, sudah menggempur Belanda berkali-kali. Ya, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa Banten juga menggempur Belanda. Kemudian Sultan Hasanuddin
dari Makassar. Ini kesultanan-kesultanan semua ini, negara-negara yang sah menggempur Belanda. Kemudian Kesultanan Aceh menggempur Belanda. Kemudian Perang Patri, ya, kemudian sampai Gegir Cilegon di Bekasi. Walaupun toh sudah kesultanan nggak ada, ya terpaksa nih. Terpaksa orang-orang pemuka agama, para kiai dan ulama bersatu untuk mengusir Belanda sesuai dengan kemampuannya. Lah kok dikatakan sebagai perusuh negeri, Masya Allah, dan tidak jihad, tetapi berdosa, Masya Allah. Ini sebenarnya fatwa model apa? Fatwa yang ingin strategi ataukah memang benar-benar menjadi anteknya Belanda, menjadi jongosnya Belanda? Kalau seandainya strategi, ya tidak harus berfatwa seperti ini, Masya Allah. Sebagaimana Teuku Umar dari Aceh itu pura-pura masuk ke dalam tentaranya Belanda, tetapi ingin mempelajari strategi cara memakai senjata, strategi perang. Setelah itu Teuku Umar dari Aceh keluar karena memang strategi memimpin pasukan Aceh menggempur Belanda. Lah kalau ini Masya Allah, sudah berkali-kali pasukan pribumi, ya. Kalau seandainya mau mengatakan bahwa perang Bagrat Diponegoro itu tidak sah, misalnya disebut sebagai perusuh negeri, ya, disangkakan sebagai berdosa dan gurur, Masya Allah, berapa ratus ribu, ya, para ulama yang mendukung gerakan pasukan Bagrat Diponegoro, kemudian pasukan Perang Patri, pasukan para ulama-ulama Nusantara yang ingin membebaskan negeri dari penjajah Belanda. Coba kita dengarkan video nih, ya, dari seorang Habib yang mengatakan kalau ada seorang ulama yang sudah dikasih balung itu apa sih? Kasih tulang begitu, dikasih uang, udah nurut nih. Coba kita renungkan. Anjing, begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belum, wah dia seperti dikasih emas. Disuruh melompat. Itu tadi ya sahabat-sahabat, sudah dengar sendiri ya, perbedaan Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mufti Batavia itu beda sekali. Mbah Hasyim Asy'ari itu pahlawan nasional, tidak pernah ada satu fatwa satupun yang pro dengan Belanda atau pro dengan Jepang. Bahkan beliau memfatwakan resolusi jihad. Bahkan beliau dengan jargon cinta tanah air adalah sebagian dari iman, ya, hubbul waton minal iman. Itu sudah jelas. Beliau hari ini mewariskan semangat perjuangan NKRI harga mati. Jadi jangan sekali-kali disamakan dengan Mufti Batavia, ya. Kami Nahdliyin tidak setuju atas itu. Sekian, terima kasih. Semoga memberikan manfaat. Salam sahabat Anas.